maknanya. Yuk kita ikuti malam ini, dipersilakan Romo Uus. Saya Oke, minta maaf, saya bisa mute all dulu ya, Romo ya. Jadi yang apa yang bicara baru dibuka ya. Saya izin ya. Oke, oke. Silakan Romo. baik. Terima kasih Ibu Meling, terima kasih Pak Suhendal. Selamat malam semuanya. Malam. Komunitas kabar baik. Ya, salam jumpa. Maaf, agak terlambat. Ini saya di Alam Sutra ini. Ada pengakuan dosa Helium ya. Jadi mulai akhir bulan saya akan bertempat tinggal di Alam Sutra, pindah dari Cempaka Putih. Saya sudah survei sekarang. Nah, saya izinkan saya share tentang pengalaman kita tentang tanda salib. Oke, kelihatan ya? Bagus, bagus. Oke, iya. Ini dia. Jadi kita akan mendalami satu simbol, termasuk simbol yang paling tua dalam iman kita, yaitu tanda salib. Maka sebelum saya masuk ke simbol tanda salib ini, saya mau tanya jawab dulu. Kita mulai dengan tanya jawab, Q&A. Ya. Ada banyak simbol dalam agama kita. Ya. Tanda salib itu salah satu simbol. Ada nggak yang bisa menemukan simbol lain? Saya kasih contoh ya. Eh, Simbol ini seringkali kita temukan, misalnya simbol kebun anggur. Ya. Itu kan kalau kita lihat di ornamen-ornamen gereja kan ada itu ya. Simbol apa pokok anggur dengan buah-buahnya yang ranum. Itu juga simbol yang juga sering dipakai dalam gereja kita. Simbol lainnya itu adalah seorang gembala yang menggendong dombanya. Ada yang bisa ngasih contoh simbol lainnya yang sering kita lihat di gereja selain salib? Yang tahu open mic. Tadi ada anggur, ada uh, gembala yang baik menggendong dombanya. Itu ada tuh di lambangnya KKB itu. Apa itu? Simbol apa? Burung merpati ya Romo ya. Iya, betul, Meling. Simbol Merpati. merpati itu, merpati ya kan? Itu juga simbol itu melambangkan Roh Kudus ya. Apalagi? Simbol ikan, Mo. Wih, apa hubungannya ikan sama iman kita? Itu apa namanya? Iktus ya artinya. Wih, Jesus Christ, Son of God. Itu apa? simbol gereja perdana. Betul. Ikan itu dalam bahasa Indonesia iktus ya. Iktus ternyata tidak hanya berarti ikan, tapi kalau untuk orang Kristen kuno, abad-abad pertama, iktus itu singkatan ya. Yesus Kristus, Putra Allah, penyelamat manusia. Wah, itu betul. Apalagi? Dua lagi deh. Burung merpati, ya, ikan, iktus tadi. Dua lagi apa? Guru pelita. IHS. Apa? IHS. Wah, IHS ya. Kenapa IHS? International High School? Bukan ya. IHS apa IHS? Yesus apa ya? Yesus Hominum Salvator ya. Yesus penyelamat manusia. Betul. Satu lagi. Domba. Waduh, domba. Mengapa domba? Apa artinya Karena domba? pembawa. Ada di lambang Aldas KAJ ya domba. Ya, Umat Allah. domba itu adalah betul. Domba itu umat Allah, tetapi jangan salah juga. Domba selain umat Allah juga melambangkan Yesus sendiri. Inilah anak domba Allah. Wah. Maka dalam kitab Wahyu kita akan menemukan simbol domba itu ya. Siapakah yang bisa membuka ketujuh meterai kitab itu? Anak domba yang sudah disembelih. Nah, itu. Jadi gereja Katolik itu banyak merawat simbol-simbol yang ternyata akarnya itu ada dalam gereja abad-abad pertama. Iktus, ikan, domba, lalu merpati. Salah satunya adalah tanda salib. Dan tanda salib itu adalah salah satu simbol paling tua. Sudah ada sejak zaman gereja perdana. Bahkan disebutkan
dalam kitab suci. Nah, menurut Bapak Ibu, anggota komunitas Kabar Baik, simbol tanda salib itu ada nggak dalam kitab suci? Apakah tanda salib yang kita buat ini disebutkan nggak dalam kitab suci? Ada yang mau Tidak menjawab? disebutkan dalam kitab suci. Yesus bersabda, barang siapa percaya, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, itu perintah untuk membaptis dan itu menyebut nama Allah. Wah, betul itu ya. Ada dalam kitab suci. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Hubungannya sama tanda salib apa itu? Pertanyaan kedua. Maka betul Oma Frida, disebutkan itu. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi apa hubungannya dengan tanda salib? Nah, itu yang mau kita bahas. Menandakan akan kebesaran kasih Allah kepada manusia. Dia mengutus putranya masuk ke dunia menjadi serupa manusia, kecuali dia maha dosa, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita, menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Yes, betul. Itu yang mau kita bahas malam ini, bahwa tanda salib itu seperti yang tadi dijawab oleh Oma Frida, itu ada dalam kitab suci loh. Maka apa yang kita buat dalam gereja Katolik, yaitu menjaga simbol-simbol itu tidak hanya tidak bertentangan dengan kitab suci, tetapi justru mengungkapkan praktek yang sudah dilaksanakan sejak abad-abad pertama, bahkan dalam perjanjian lama pun ada tanda salib. Itu yang mau kita bahas pada malam ini ya, bahwa simbol, tradisi, praktek membuat tanda salib itu sudah setua gereja itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan. Nah ini dia, membuat tanda salib. Sudah dikatakan oleh Oma Frida tadi. Membuat tanda salib itu identik dengan menyebutkan nama Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka sudah sejak dalam gereja perdana, sudah sejak dalam abad-abad pertama, membuat tanda salib dikaitkan dengan menyebutkan nama Allah Tritunggal. Maka pertanyaannya adalah, apa hubungannya membuat tanda salib dengan iman akan Allah Tritunggal? Itu yang mau kita lihat sekarang ini. Tanda salib adalah sebuah gerakan tangan ritual yang dilakukan oleh umat Katolik, baik itu Katolik Barat maupun Katolik Timur. Tanda salib dilakukan dengan mengucapkan nama Allah Tritunggal. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan. Bukti biblis membuat tanda salib. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ada akar biblisnya. Ada akar dalam kitab suci. Mengapa kita harus membuat tanda salib? Bahkan dalam perjanjian lama sekalipun ya, kita menemukan akar. Membuat tanda salib itu akar biblisnya pertama-tama kita temukan dalam perjanjian lama. Jadi, kalau Bapak Ibu membuka kitab Nabi Yehezkiel, sekarang coba kita buka Yehezkiel bab 9 ayat 4. Nah, itu dia. Yehezkiel bab 9 ayat 4. Kita akan menemukan perikop yang berbunyi begini. Ada dalam presentasi saya. Bunyinya begini. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Lihat di situ ada perintah dari Adonai Yahweh Elohim kepada salah satu dari malaikatnya untuk memberi tanda T di dahi orang-orang yang mau bertobat. Ceritanya begini. Jadi Yerusalem itu udah berdosa berat. Dosa Yerusalem itu dikatakan seperti dosa Sodom dan Gomora. Wow, Yeskiel itu mengatakan dosa Yerusalem itu seperti dosa Sodom dan Gomora. Dosa Sodom dan Gomora memangnya apa?
Nah, Bapak Ibu ada yang tahu dosa Sodom dan Gomora itu apa? Dosa Sodom dan Gomora itu pertama-tama adalah kesombongan. Sombong karena mereka menjadi penduduk kota yang makmur, penduduk kota yang sejahtera, penduduk kota yang kaya. Maka mereka sombong. Lalu dosa yang kedua menurut Yeskiel adalah tidak menolong orang miskin. Itu. Tidak menolong orang miskin. Buktinya apa? Ini dosa yang ketiga. Buktinya penduduk Sodom dan Gomora itu tidak peduli pada orang asing yang membutuhkan tumpangan, yang membutuhkan pertolongan. Itu. Maka Yeskiel membandingkan penduduk Yerusalem dengan penduduk Sodom dan Gomora. Karena orang Yerusalem itu sombong, tidak menolong orang miskin, tidak menolong orang asing. Itu daftar dosa penduduk Yerusalem yang menurut Nabi Yeskiel mirip dengan dosa Sodom dan Gomora. Dosa ini juga disebutkan oleh Nabi Yesaya. Ketika dikatakan oleh Nabi Yesaya, penduduk Yerusalem menjual saudaranya seperti seharga sepasang sendal. Murah sekali. Artinya apa? Artinya banyak penduduk Yerusalem itu tidak memperhatikan belas kasih. Mereka bahkan menjual saudaranya untuk bayar hutang. Harganya itu seperti sepasang sendal. Ini kan human trafficking. Tapi kan harganya murah banget. Inilah dosa yang dibuat oleh penduduk Yerusalem. Tapi puji Tuhan, tidak semua penduduk Yerusalem berbuat dosa seperti itu. Maka, untuk membedakan mana penduduk Yerusalem yang berdosa dan mana yang tidak, Allah mengutus malaikatnya untuk memberi tanda T di dahi. Nah, itulah awal tanda salib, yaitu tanda T yang diberikan kepada orang-orang yang bertobat. Apa itu T? T itu adalah huruf Tau, huruf terakhir dalam abjad Ibrani. Sampai sekarang, ada beberapa biara yang tanda salibnya itu pakai huruf T ini, seperti dalam Yeskiel 9 ayat 4. Bapak Ibu ada yang tahu kongregasi apa yang salibnya itu seperti T dalam Yeskiel 9 ayat 4? Kongregasi apa itu? Yang tahu silakan open mic. OFM, Romo. Ya, apa? OFM. OFM, betul. Ordo Fransiskan ya. Maka kan kalau Bapak Ibu melihat tanda salib mereka itu seperti huruf T ya. Nah, itu berawal dari Nabi Yeskiel itu. Tanda salib T, tahu. Akarnya ada di Nabi Yeskiel, berilah tanda T pada dahi mereka yang bertobat. Itu. Jadi lihat cikal bakal praktek membuat tanda salib, termasuk tanda salib di dahi, juga tanda salib yang besar ini ada dalam perjanjian lama. Inilah kekayaan iman kita. Dan ini yang dijaga dalam gereja Katolik. Maka kalau jemaat gereja Katolik membuat tanda salib, dia mau menjaga apa yang sebenarnya sudah sangat kuno, bahkan disebutkan dalam perjanjian lama. Itu. Oke, saya teruskan. Tidak hanya dalam kitab Nabi Yeskiel, terutama dalam kitab Wahyu, itu akan ada banyak bukti tentang tradisi tanda salib ini. Misalnya, Wahyu 7 ayat 3. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Itu, memeteraikan pada dahi. Apa artinya? Ya artinya memberi tanda T di dahi. Membuat tanda salib di dahi. Itu. Lalu juga Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Apa itu meterai Allah di dahi? Tanda salib. Huruf T tadi. Itu dia.
Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini perikop yang menarik. Wahyu 14 ayat 1. Mari kita kupas pelan-pelan. Aku melihat anak domba. Tadi sudah dikatakan salah satu simbol ya dalam gereja Katolik itu anak domba. Bersama-sama dengan 144.000 orang. Pertama, kenapa 144.000? Dari mana datangnya 144.000? Ada yang mau menjawab? Dari mana datang angka 144.000? Simbol apa itu? 12 kali 12, 12 suku Romo. Oh iya, betul. 12 kali 12. 12 kali 1.200. Maka 144.000. 12 suku Israel dan 12 rasul. Itu jumlahnya, 12. Lalu di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi tertulis. Nah, kembali kita merujuk pada tanda salib huruf T menurut Nabi Yeskiel tadi. Dan di sini disebutkan huruf T yang ditulis di dahi itu melambangkan nama, yaitu nama ilahi, yaitu nama Allah Bapa dan nama Allah Putra. Itu dia. Dan yang terakhir, ini dari Galatia saya lewati. Yang terakhir sekarang, Bapak Ibu, mari kita pegang kitab suci masing-masing. Bukalah Wahyu. Bukalah Wahyu. Bab 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Ada yang sudah menemukan? Wahyu 22 ayat 4. Yang sudah menemukan, angkat tangan dan kemudian open mic. Tolong dibacakan. Wahyu 22 ayat 4. Silakan. Oke, saya buka ya. Iya, Pak Suhendar, monggo. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia menyatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis pada dahi mereka. Ya, terima kasih Pak Suhendar. Lihat, mereka yaitu 144.000 orang tadi akan melihat wajah Allah. Kenapa 144.000 orang itu melihat wajah Allah? Karena 144.000 orang ini adalah orang-orang Kristen yang sudah bertahan dalam iman walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dengan cara keji mereka dipaksa untuk meninggalkan Tuhan. Jumlahnya 144.000. Itu tentu angka simbolis. Itu. Mereka itu adalah para martir. Maka mereka akan melihat wajah Allah. Karena setia sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya melihat nama Allah, tetapi di dahi mereka pun akan tertulis nama Allah. Apa hubungannya salib dengan nama Allah? Yaitu tanda T, tanda salib itu dari kitab Nabi Yeskiel, ditafsirkan oleh penulis kitab Wahyu. Tanda T itu adalah nama Allah sendiri, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka menggabungkan Yeskiel dengan kitab Wahyu 22 ayat 4, lahirlah tanda salib seperti yang kita buat sekarang. Tanda T itu dari kitab Nabi Yeskiel, yaitu tanda untuk orang-orang yang bertobat. Nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus dari kitab Wahyu. Maka Bapak Ibu, sekarang kita bisa lebih paham. Tanda salib itu asalnya dari kitab suci, yaitu kitab Nabi Yeskiel dan kitab Wahyu. Menggabungkan huruf T sebagai huruf yang diberikan di dahi kepada orang yang bertobat, dan kitab Wahyu yaitu nama-nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka salah kalau mengatakan membuat tanda salib tidak ada alasan
kitab sucinya, tidak ada dasar biblisnya. Itu salah. Ada itu tadi dasar biblisnya. Bahkan sangat banyak. Tetapi intinya dasar biblisnya kita temukan dalam kitab Nabi Yeskiel, membuat huruf T di dahi, dan kemudian kitab Wahyu, yaitu apa itu huruf T? Yaitu nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sejarah tanda salib kalau kita membuka kitab suci. Sekarang pertanyaan saya. Dalam pengalaman kita ketika kita belajar, kita punya buku kan ya. Maka kalau kita menulis nama kita di buku, itu artinya apa? Kalau ada orang melihat ada nama kita di buku itu artinya apa? Ya, Mbak Buku itu Wiwin? Buku itu milik kita. Wah, betul. Terima kasih Bu Wiwin ya. Kalau ada nama kita di atas sebuah benda, buku, penghapus, laptop, ya, itu artinya benda itu milik kita. Nah sekarang, kalau kita membuat tanda salib di badan kita, artinya kita menulis nama Allah untuk diri kita. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nama Allah berarti tertulis di tubuh kita. Dan melalui tubuh kita, nama Allah tertulis dalam jiwa kita. Itu artinya apa? Kita milik Allah. Iya, terima kasih Ibu Tina. Sederhana ya. Membuat tanda salib berarti menandai diri kita. Aku milik Allah. Karena nama Allah ada dalam diri kita. Nama Allah tertulis dalam tubuh kita. Nama Allah tertulis dalam jiwa kita. Karena begitu orang dibaptis, dia disebutkan menjadi milik Allah. Karena ketika orang dibaptis, dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka setiap orang yang dibaptis itu menjadi milik Allah. Karena nama Allah tertera pada tubuhnya, pada dahinya, dan pada jiwanya. Begitu nama Allah ditulis di dahinya, Roh Kudus menulis nama yang sama pada jiwanya. Itu makna terdalam dari tanda salib, yaitu mau menguduskan kita. Mau mengatakan kita ini milik Allah. Jangan macam-macam. Maka orang Katolik nggak boleh takut lewat kuburan tengah malam. Nggak boleh takut. Karena roh-roh jahat itu yang tinggal di kuburan akan melihat nama Allah di badan kita dan di jiwa kita. Maka roh jahat akan melihat, jangan ganggu orang ini. Dia milik Tuhan. Dia milik pencipta kita. Dia milik bos kita. Jangan ganggu dia. Nah itu. Maka orang Katolik nggak boleh takut sama kuasa gelap. Ya. Orang Katolik nggak boleh takut sama malaikat-malaikat gelap. Ya. Kita milik Tuhan loh. Itu dia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita milik Tuhan. Buktinya kita membuat tanda salib, menulis nama Allah dalam tubuh kita dan dalam jiwa kita. Itu makna terdalam dari tanda salib. Kita milik Allah. Dan sejak kapan kita menjadi milik Allah? Diresmikan ketika kita dibaptis. Maka tanda salib itu juga disebut sebagai meterai. Meterai. Kapan kita bikin meterai? Kapan kita pakai meterai? Ketika kita bikin perjanjian. Maka ketika kita membuat tanda salib, kita mengingatkan diri kita bahwa salib sebagai meterai itu sudah dicapkan ke dalam diri kita. Artinya apa? Aku terikat pada perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan terikat perjanjian dengan aku. Itu. Maka dengan membuat tanda salib, seolah-olah kita mengingatkan Tuhan juga, Tuhan, kita punya perjanjian loh. Jangan lupa pada perjanjian kita. Ya Tuhan nggak pernah lupa ya. Tapi kita kadang-kadang lupa. Itulah tanda salib. Dan apa sih janji Tuhan? Keselamatan kita. Maka setiap kali kita membuat tanda salib, kita mengingat akan janji Tuhan dan juga konsekuensinya. Kita hidup di bawah janji itu. Saya akan memberikan satu contoh kecil supaya kita lebih mengingat dan lebih memahami makna tanda salib ini. Ibu Bapak, dalam pelayanan saya itu melayani satu mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Wiryarkara. Dengan demikian saya juga melayani para calon imam, para frater. Yang kedua, saya juga melayani saudara-saudari kita yang ada di penjara. Coba Bapak Ibu,
Ada nggak yang bisa menyebutkan minimal 5 penjara yang ada di Jakarta? Yang bisa menyebutkan kelima-limanya open mic. Silahkan. 5 penjara di Jakarta. Wah, ada yang bisa ya? Ada yang di Waduh. Salemba. Di Salemba. 1 di Salemba, 2 Lapas Salemba, 1, 2. Di Tangerang. Oke, ini di KAJ ya, Tangerang. Yang ketiga, Bambu apus. Pondok Bambu. Betul. Pondok Bambu. Cipinang. Cipinang. Keempat. Terakhir nih. Satu lagi apa ya? Ayo. Tahanan KPK. Betul, KPK. Siapa yang menjawab itu? Rutan Guntur. KPK. Betul. Nah, itu. Ya, ada Guntur ya kan, untuk polisi militer. Ada juga penjara sustik untuk narkotik di Cipinang ya. Ada banyak penjara. Dan pelayanan paling tua itu adalah termasuk pelayanan paling tua, pelayanan mengunjungi orang di penjara. Karena Tuhan Yesus bersabda, ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah itu, saya juga puji Tuhan, diberi kesempatan oleh Allah untuk melayani saudara-saudari kita yang ada di penjara. Tetapi, ini mungkin membuat Bapak Ibu agak syok ya. Pelayanan penjara mungkin nggak membuat Bapak Ibu syok. Tetapi ini pelayanan yang membuat Bapak Ibu syok. Pelayanan mendampingi teman-teman Katolik, teman-teman LGBT Katolik. Wah, itu syok itu pasti. Itu pelayanan saya juga sebagai ketua komisi kata ketik. Jadi, saya mendampingi LGBT Katolik. Karena mereka juga orang Katolik. Maka punya hak didampingi pastor. Dan yang kedua, mereka juga dibaptis. Punya hak juga untuk ditumbuh kembangkan imannya. Dan yang ketiga, mereka anak-anak Allah juga. Ya, itu, maka perlu didampingi. Bapak Ibu tahu kan ya LGBT singkatannya apa? Ada yang tahu LGBT singkatannya apa? Lesbian. Ya, Lesbian. Lesbian. B-nya, G-nya. Lesbian, gay. Transgender. Lesbian, gay, binary, LGBT. Trans. Betul. Transgender. Iya, betul. Terima kasih Pak Suendar, Bu Tina, ya, dan Oma Frida. Jadi LGBT itu lesbian, gay, bisex, dan trans. Ya. Ini adalah teman-teman yang orientasi seksualnya berbeda. Orientasinya ya yang berbeda ya. Dan itu adalah ya mereka menerima itu sejak lahir, orientasi seksual yang berbeda. Maka ketika saya dampingi LGBT itu kemudian saya ubah namanya, bukan lagi lesbian, gay, bisex, dan trans. LGBT itu artinya LGBT, lu, gue, butuh Tuhan. Ya karena teman-teman yang orientasinya berbeda juga butuh Tuhan. Kita juga butuh Tuhan, artinya kita sama-sama butuh Tuhan. Yuk kita berjalan bersama, yuk menuju Tuhan yang kita butuhkan itu. Nah, dalam pendampingan ini saya berjumpa dengan seorang teman transpuan. Transpuan itu adalah dilahirkan dengan fisik laki-laki, tetapi dia menghayati hidupnya sebagai seorang perempuan. Itu transpuan. Mengapa ini saya ceritakan? Karena ada seorang teman transpuan yang aktif dalam gereja Katolik di sebuah paroki di Jakarta Utara. Aktif banget dia. Dia ikut anggota KUR, ya. Dia ikut CAP sampai 2 kali. Ya. Dan dia diterima oleh warga paroki itu. Maka satu kali saya berjumpa dengan dia dan saya bertanya, lu kok aktif di gereja sih? Pasti umat banyak yang memandang lu dengan sebelah mata. Dia aktif sebagai pemazmur. Bayangkan, tinggi 180 cm, tinggi sekali itu. Itu kalau pakai sepatu biasa. Kalau pakai high heel tambah 10 cm, 193. Rambutnya panjang. Wajahnya ya lumayan cantik lah ya sebagai seorang teman trans ya. Ada telalat di pipi kanannya sini. Tapi kan kalau dia nyanyi mazmur ya kan, orang akan berpikir seorang perempuan akan menyanyikan mazmur. Tapi begitu dia di depan mic, yang keluar suara bass laki-laki. Ya. Nah itu. Maka saya bertanya kepada dia, lu kan pemazmur. Orang berpikir yang akan menyanyi seorang perempuan, tapi yang keluar suara laki-laki. Pasti banyak umat yang heran. Tapi kok lu nekat tetap melayani di gereja? Kenapa? Jawaban dia membuat saya terkesima. Romo Uut,
Saya punya banyak pengalaman seperti itu. Banyak orang ngata-ngatain saya, banyak orang memandang saya dengan hina, ya. Tapi saya tidak peduli apa kata orang. Yang saya pedulikan satu, apa kata Yesus. Wah, itu yang membuat saya semangat dan terus melayani umat dalam gereja, Romo. Saya hanya peduli apa kata Yesus. Dan ketika dia mengatakan apa kata Yesus, dia membuat tanda salib. Wah, itu dia. Maka inilah jawaban orang yang meyakini dirinya milik Tuhan. Maka apapun kata orang tentang diri dia, dia nggak ambil pusing. Karena dia bukan milik orang itu. Apapun kata dunia tentang teman saya yang transpuan ini, dia nggak ambil peduli. Karena dia bukan milik dunia. Yang dia pedulikan satu, yaitu apa kata Tuhan, karena Tuhanlah pemilik dia yang sejati. Dan itu yang dia pentingkan, itu yang dia pedulikan. Itu Bapak Ibu. Maka kalau kita dibaptis, kita menjadi milik Tuhan. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingatkan diri kita milik Tuhan, dan Tuhan yang paling penting. Tuhan yang paling kita pedulikan apa katanya. Itu sekedar ilustrasi supaya kita semakin menghayati dan memahami konsekuensi dari membuat tanda salib, konsekuensi dari dibaptis. Kita milik Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa kata Bapak-Bapak gereja. Gereja perdana itu sudah membuat tanda salib. Umat Kristen berkumpul dan berdoa dari rumah ke rumah dan mengawali doanya dengan tanda salib. Bahkan tidak hanya mengawali doa, segala hal yang mereka buat itu diawali dengan tanda salib. Contohnya ini, kesaksian tertulisnya ada dari seorang pemikir Kristen namanya Tertullianus. Tertullianus itu hidup di abad yang ketiga. Dia abad kedua, abad ketiga. Berarti dari tahun 100-an, tahun 200, tahun 100-an sampai tahun 200-an. Itu kan hampir 2000 tahun yang lalu ya. Tertullianus mengatakan begini, dalam segala kegiatan dan gerakan, setiap kali kami datang maupun kami pergi, saat kami mengenakan sepatu, saat mandi, saat makan, saat menyalakan lilin, saat berbaring, saat duduk, dalam segala apapun yang kami lakukan, kami menandai dahi kami dengan tanda salib. Luar biasa. Maka praktek membuat tanda salib itu sekuno gereja. Sudah sejak abad-abad pertama. Tidak hanya mengawali doa, tapi mengawali setiap hal yang orang Kristen buat. Contohnya ini Tertullianus, yang hidup di abad kedua, abad ketiga. Inilah ciri pengikut Yesus. Untuk semua hal yang mereka buat, selalu diawali dengan tanda salib. Ini agak mirip dengan apa yang dibuat orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, camkanlah perintah ini baik ketika kamu berjaga maupun ketika kamu tidur, ketika kamu berjalan maupun ketika kamu duduk. Itu agak mirip. Camkanlah perintah ini. Apa perintahnya? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Camkanlah perintah ini pada waktu kamu duduk atau kamu berjalan, pada waktu kamu berjaga atau pada waktu kamu tidur. Itu mirip. Itu sebabnya mengapa orang-orang Yahudi yang sangat konservatif itu mengikat nama Adonai. Ada yang tahu nama Adonai itu ditulis dengan 4 huruf. Huruf apa aja itu? Silahkan yang tahu, open mic. Nama Adonai ditulis dengan 4 huruf. Sebutkan hurufnya, apa aja? YHWH. YHWH. Betul. Itulah nama Adonai. Nama YHWH. Kita nggak boleh baca Yahweh. Kita bacanya Adonai. Ya. Itu. Jadi, camkanlah perintah ini pada waktu kamu makan atau kamu minum, pada waktu kamu berbaring atau kamu berjalan, pada waktu kamu berjaga atau kamu sedang tidur. Jadi untuk mencamkan perintah ini, untuk selalu membawa ingat perintah ini, orang Yahudi itu mengikatkan 4 huruf di tetagram YHWH di tangan kanan, di tangan kiri, dan juga di dahinya. Di dahi juga ada nama. Itulah nama yang kita sebutkan ketika membuat tanda salib.
Dan seperti orang Yahudi, kita pun mengingat nama Allah. Kalau Yahudi nama Adonai, kita nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam segala hal yang kita buat. Seperti orang Yahudi membawa nama itu kemana-mana, kita juga membawa nama Allah Tritunggal kemana-mana. Dan kita mengingatkan diri kita dengan membuat tanda salib pada apapun yang kita buat. Saya yakin Bapak Ibu komunitas Kabar Baik membuat tanda salib khususnya sebelum dan sesudah makan. Pertanyaannya, kalau kita makan di restoran, apakah kita masih membuat tanda salib sebelum dan sesudah makan? Buat Romo, oh ya buat, tapi kecil Romo buatnya. Takut kelihatan. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya, buat aja seperti biasa. Siapa tahu justru ketika kita membuat tanda salib sebelum makan di restoran, orang lain yang tidak seagama dengan kita diingatkan juga untuk berdoa. Maka membuat tanda salib sebelum makan di tempat umum, kita tidak hanya mengingatkan diri kita, kuduskanlah Tuhan diriku dan kuduskanlah makanan yang sudah kau berikan. Tapi kita juga membantu orang yang tidak seagama untuk juga berdoa karena melihat kita membuat tanda salib. Itulah yang dikatakan Tertullianus, seorang pemikir besar dari abad-abad pertama. Kami menandai dahi kami dengan tanda salib untuk setiap hal yang kami buat. Tidak hanya Tertullianus, ini dari seorang uskup namanya Cyrilius dari Yerusalem. Dia mengatakan begini tentang tanda salib. Jadi marilah kita tanpa malu-malu mengakui yang tersalib. Jadikan salib sebagai meterai kita yang dibuat dengan mantap, menggunakan jari-jari di dahi kita dalam segala kesempatan, atas roti yang kita makan dan cawan yang kita minum, saat kita datang dan saat kita berbaring dan saat kita terjaga, saat kita berpergian dan saat kita beristirahat. Lihat bagaimana tradisi membuat tanda salib mengawali setiap yang kita buat. Bahkan kalau kita mau pergi sekalipun ya, itu sudah setua gereja. Sudah sejak abad-abad pertama. Abad kedua, abad ketiga, abad keempat itu ada bahkan tulisannya. Maka gereja Katolik menjaga tradisi itu. Untuk mengingatkan kita sudah dibaptis, kita ini milik Allah loh. Yuk awali segala-galanya dengan menyadari kita milik Allah. Dan segala hal yang kita buat bersama-sama dengan Allah. Karena kita hidup dalam Allah. Dan Allah hidup dalam kita. Tinggallah dalamku, maka aku akan tinggal dalam kamu. Sabda Tuhan. Dipanggil oleh Allah untuk semakin serupa dengan Dia. Serupa berarti menjadi satu. Berarti tinggal di dalam Allah. Dan itu kita ingatkan diri kita dengan membuat tanda salib atas segala hal yang kita buat. Ada satu cerita dari Santo yang namanya Santo Benedictus. Dia mengikuti ajaran para bapak gereja ini. Maka sebelum dia makan, sebelum dia minum, dia menandai makanan dan minuman yang akan dia santap dan dia minum dengan tanda salib. Satu ketika, dia menandai gelas yang akan dia minum. Air yang akan dia minum itu dengan tanda salib. Tiba-tiba gelas itu pecah. Selidik punya selidik, ternyata ada orang yang nggak suka dengan Santo Benedictus dan menaruh racun dalam gelasnya. Tapi ketika dia membuat tanda salib atas gelas itu pecah dan dia tidak jadi minum dan Benedictus diselamatkan. Itu. Maka dengan demikian membuat tanda salib juga membantu kita, menyelamatkan kita. Itu dari Santo Benedictus. Saya lanjutkan. Nah, ini ada lagi ajaran dari Santo Franciscus de Sales. Dia mengatakan begini, pertama-tama kita mengangkat tangan dan menandai dahi kita dengan ucapan dalam nama Bapa, yang berarti Bapa adalah pribadi pertama dalam Tritunggal Maha Kudus. Kemudian berkata, dan Putra, sambil mengarahkan tangan ke dada, yang merupakan ekspresi Sang Putra berasal dari Bapa, yang mengirimkan dia turun ke bumi melalui rahim seorang perawan. Selanjutnya tangan bergerak dari bahu sebelah kiri ke sebelah kanan, sambil mengucapkan dan Roh Kudus, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Trinitas. Dia berasal dari Bapa dan Putra. Saya lewati sampai ke bagian ini. Karena penderitaan Kristus kita beroleh pengampunan dosa.
Kita lepas dari sisi kiri, yaitu sisi kutukan, menuju sisi kanan, yaitu berkat Allah. Ini makna gerakan yang kita buat dari tanda salib menurut Santo Fransiskus dari Sales. Dari atas ke bawah, artinya Yesus itu datang dari surga bersama Allah Bapa ke bumi sebagai Allah Putra yang diutus ke dalam rahim Bunda Maria. Dan Allah Roh Kudus yang melalui air baptis mengampuni kita dari dosa kutukan kiri ke berkat ke kanan. Dalam sekali makna tanda salib dan tidak bisa dilepaskan dari pembaptisan. Dari misteri ilahi, misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia, dan penebusan dari dosa menjadi berkat, dari kutuk menjadi pengampunan. Ya, itu. Maka membuat tanda salib itu berarti mengingatkan kita akan misteri iman kita, misteri inkarnasi dan misteri wafat dan kebangkitan Tuhan. Itulah kedua misteri yang terangkum dalam tanda salib. Makanya ajarilah anak-anak kita membuat tanda salib dengan hormat, dengan pelan, dengan penuh penghayatan, sambil mengingat misteri-misteri keselamatan kita. Betapa besarnya cinta Allah kepada manusia, sehingga Ia mengutus Allahnya ke dunia, misteri inkarnasi. Betapa besar cinta Allah kepada manusia, sehingga Ia mengorbankan Allah, anaknya, untuk kita, misteri Paskah. Itu. Saya lanjutkan ke ajaran Paus Innocentius ketiga. Tanda salib dibuat dengan 3 jari, karena tanda salib itu menandakan perlindungan Trinitas. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, karena Kristus telah turun dari surga ke bumi. Dari kaum Yahudi ke seluruh bangsa, dari kiri ke kanan. Selain itu, tanda salib juga dibuat dari kiri ke kanan, karena penderitaan sebelah kiri menuju kemuliaan sebelah kanan. Sama seperti Kristus melintasi kematian sebelah kiri menuju kemuliaan surgawi sebelah kanan. Itulah makna tanda salib yang kita buat. Ibu Bapak, komunitas Kabar Baik, maaf suara saya agak serak. Saya mohon kita istirahat, break sebentar 5 menit ya. Saya Silakan minum Romo, sedikit. silakan. Ini sehabis pengampunan dosa. Silakan Romo. Ya, agak serak. Saya izin sebentar, nanti jam 8 lewat menit jam 8 lewat 5 menit saya Oke, mulai lagi. silakan Romo, Kita break. silakan. Oke, terima kasih. Mana Pak Sigin? Pak Sigin. Atau sambil menunggu Romo break, gimana kita putar KKB dulu Pak Senda? Iya, Atau betul. Maksudnya yang apa? Yang apa? Yang baksos itu maksudnya? aja. Iya, jadi Yang sambil menunggu. Oke, boleh. Pak Sigin, ini yang Pak Sigin bilang buat bulan Maria bulan depan. Nanti lagunya tuh dengan background yang ada di Romo Ud. Oh, yang Ada lagunya ini. Ada lagunya ini. Ada Persis lagunya. seperti ini nanti. Ada lagunya persis, tapi apa background gambar apa? Bukan hanya gambar, tapi berupa video nanti. Persis kayak gini nanti. Ya udah, kalau cocok gak apa-apa, Pak. Nah, enggak, kemarin kan tadi kemarin katanya bulan depan apa bulan bulan Maria ada nanti ke sana lah. Nanti kita nanti silakan lagu Ibu lagi. Karya yang Oke. bawa bulan depan. Kenapa? Oh gitu ya. Oke. Jadi kita mau ini dulu, share dulu video aja ya. Ya, Iya, ya, ya. Oke, jadi dijelasin dulu lah, Meli Iya, dijelasin Bapak bentar. Ibu, teman-teman, sambil menunggu Romo istirahat untuk minum, mungkin karena Romo kan udah dari sore ya, sakramen tobat, jadi kita mendengar, biar Romo istirahat agak lama, kita mendengar, melihat apa yang KKB kerjakan selama ini. KKB itu adalah komunitas kabar baik. Kita sering mengumpulkan ketika dana sudah terkumpul, sudah tersalur di dalam KKB, kita juga menyalurkannya ke panti-panti, yaitu panti jompo sama panti asuhan yang membutuhkan.
untuk ini dipersilakan Pak Suhendar videonya di-share. Mungkin nanti Pak Suhendar akan menambah, silakan. Oke, jadi saya share ya sekarang ya kegiatannya. Bersama dia bukan aku berjalan bersama dia. Oke, silakan Meling. Udah soft share ya, boleh ya? Iya, terima kasih Pak Suhendar. Udah ya, oke. Nah, itulah Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman, KKB kita mengadakan ketika dana kita sudah terkumpul, kita pun menyalurkannya ke panti asuhan atau panti jompo yang membutuhkan. Jika Bapak Ibu terpanggil untuk membantu KKB di dalam komunitas ini, kita persilakan nanti akan di-off sudah ya Pak Suhendar ya. ya, Nomor rekeningnya di belakang tadi ya. Atau ya. nanti boleh kalau yang ini cek di KKB, nanti kita akan kasih nomor rekening kita sekali lagi nanti. Terima kasih, itu aja Pak Suhendar. Ya, silakan. Jadi itu ada kegiatan KKB terakhir kalau nggak salah, Des. Sebetulnya kita hampir setiap bulan ada lakukan bakti sosial ini, gitu kan. Tapi kebetulan yang ditayangkan nama Ibu Meling itu kegiatan kita yang terakhir ke panti asuhan. Sebetulnya ada beberapa kali kita di panti asuhan maupun di panti jompo yang kita videokan juga, gitu kan. Eh, Kemungkinan sih satu waktu kita akan compile seluruh kegiatan baksos kita mulai dari awal sampai terakhir kita akan lakukan apa yang sudah kita lakukan selama KKB ini terbentuk. Kira-kira seperti itu mailingnya kita akan compile supaya lebih dari awal sampai sekarang jadi kelihatan gitu kan ya semuanya. Mungkin dari Pak Asikin ada tambahan sedikit, ada ucapan apa untuk baksos ini? Belum, Pak, belum. Belum ada, oke. Ya. Oke, oke, silakan Romo berteruskan. Iya, terima kasih, maaf. Iya, teruskan. Oke, Silakan. izinkan saya membagikan lagi bahan yang tadi. Oke. Ya, jadi ini dari Paus Innocentius yang ketiga, makna tanda salib yang biasa kita buat. Nah, itu juga kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 2157. Dikatakan, orang Kristen, ya tentu Kristen Katolik maksudnya, memulai harinya, doanya, dan perbuatannya dengan tanda salib. Ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Harusnya dalam ya, bukan demi. Ya, jadi nanti katekismus terjemahannya harus diperbaiki nih. Dalam nama Bapa. Latinnya kan in nomine. In itu kan di dalam ya. Kalau demi itu a atau ab ya. Itu demi. Tapi ini in dalam.
Sebagai orang yang dibaptis, orang Kristen mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Allah. Nah, itu tadi. Kalau kita membuat tanda salib, kita milik Tuhan. Ya, seperti halnya uh, orang itu kan misalnya saya itu punya majikan, maka majikan itu memiliki waktu saya ketika saya di kantor, ya kan? Maka ketika saya di kantor, waktu saya adalah untuk majikan saya. Demikian juga kalau saya menjadi milik Allah, ya saya nggak bisa. Saya jadi milik Allah sekarang, lalu ketika saya tidur saya bukan milik Allah, enggak. Ketika kita menjadi milik Allah sepanjang waktu kita milik Allah. Maka dengan membuat tanda salib, kita mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah memuliakan untuk kemuliaan Allah. Disitulah tanda salib itu mau menguduskan. Tidak hanya menguduskan diri kita, tapi menguduskan waktu kita. Menguduskan semua yang kita buat. Karena apa? Karena kita bertindak dalam Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Itu. Maka membuat tanda salib artinya menguduskan hidup kita. Menguduskan segala sesuatu yang kita buat. Karena itu kita buat karena kita sebagai anak Allah, sebagai milik Allah. Dengan kata lain, kita perpanjangan tangan Allah. Coba kalau kita ingat dalam doa Bapa kami. Nah, ini tes nih ya, doa Bapa kami. Ada berapa permohonan yang dikaitkan dengan Allah dalam doa Bapa kami? Coba. Doa Bapa kami kan permohonan semua itu ya. Tapi yang permohonannya itu dikaitkan dengan Allah, itu ada berapa? Yang bisa menjawab, bisa open mic. Dalam doa Bapa kami, ada berapa permohonan yang dikaitkan dengan Allah? 3. Ya, Pak Oki, ada 3. Apa aja itu? Dimuliakanlah nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Oki. Betul ya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lihat yang pertama kali diminta, dimuliakanlah namamu. Kita membuat tanda salib, kita menyebut nama. Kita membawa nama. Kita bawa nama loh, nama Allah loh. Maka kalau perbuatan kita itu baik, kalau perbuatan kita itu membuat orang lain itu terkesima, itu kita memuliakan Allah. Seperti yang disabdakan Tuhan Yesus ya. Hendaklah perbuatanmu itu dilihat, hendaklah nama Allah dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan yang kamu buat. Sehingga nama Allah dimuliakan. Itu. Seolah-olah kita itu menjadi kartu nama Allah. Kita ini kartu nama Allah yang hidup. Sehingga setiap hal yang kita katakan, setiap hal yang kita buat, itu akan membawa nama Allah loh. Maka dengan membuat tanda salib, itu mengingatkan diri kita. Oh iya ya, aku ini kartu nama Allah. Aku membawa nama Allah. Maka dengan membuat tanda salib, kita mengingatkan diri kita untuk menjaga perbuatan dan perkataan kita. Karena apapun yang kita buat, itu bisa, satu, memuliakan Allah. Atau kalau itu tidak sesuai dengan perintah Allah, itu bisa mencoreng nama baik Allah. Itu. Israel itu sudah mencoreng nama baik Allah. Padahal nama Allah dipercayakan Allah kepada Israel. Pertanyaan saya banyak nanya nggak apa-apa ya. Kapan Allah memberikan namanya kepada bangsa Israel? Kapan? Kapan Allah mempercayakan namanya kepada bangsa Israel? Siapa nama Allah itu? Ada yang tahu apa namanya? Saya bantu, Keluaran bab 3. Ada apa di Keluaran bab 3? Belum. Terima kasih Ibu Tina. Kepada Abraham, Allah belum memberikan namanya. Abraham akan memanggil Allah pakai nama
yang dipakai juga oleh bangsa-bangsa Kanaan, yaitu Musa. Elohim. Iya, betul Pak Franky. Musa saat semak yang kalau nanti mereka bertanya siapa nama yang mengutus aku, bagaimana? Aku menyebutkan namamu. Allah menyebutkan aku adalah aku. YHWH Adonai. Itu Tuhan. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah mempercayakan namanya kepada bangsa Israel. Pada waktu Musa diutus untuk membebaskan Israel di semak yang menyala itu perutusannya. Pertanyaan saya berikutnya, kapan Allah mempercayakan namanya kepada kita? Kapan Allah mempercayakan namanya kepada kita? Melalui Tuhan Ya, Yesus, Mo. kapan? Zaman perjanjian baru. Kepada kita masing-masing. Saat dibaptis. Iya, betul. Saat dibaptis. Oh, Aku membaptis kamu dalam nama. Tuh. Allah mempercayakan namanya kepada kita ketika kita dibaptis. Nama Allah tertera di dahi kita. Ketika kita dibaptis, nama Allah tertera di jiwa kita, di hati kita. Allah mempercayakan namanya kepada kita. Israel dulu dapat kepercayaan itu, tapi Israel gagal. Pertanyaannya, bagaimana kita? Apakah kita mau memuliakan nama Allah seperti yang kita minta dalam doa Bapa kami? Maka sebenarnya ketika kita berdoa Bapa kami, dimuliakanlah namamu, itu sebenarnya permohonan Tuhan, mampukan aku dengan perkataan dan perbuatan membuat namamu dimuliakan. Itu artinya dimuliakanlah namamu dalam doa Bapa kami, yaitu permohonan. Mampukan aku melalui kata dan perbuatanku membuat dunia, orang-orang sekitarku memuliakan namamu. Contoh sederhana. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya. Tadi saya katakan saya sering keluar masuk penjara. Ya. Ketika saya melayani teman-teman di rumah tahanan Cipinang, ya, itu ada satu Bapak minta dibaptis. Saya tanya kepada Bapak itu, Pak, kenapa dibaptis Katolik? Jawabannya, istri saya orang Katolik. Saya marahin Bapak itu, Pak, nggak bisa dibaptis hanya karena istri Katolik, nggak bisa menjadi orang Katolik ikut-ikutan. Bapak itu mengatakan, Romo, jangan marahin saya dulu, cerita saya belum selesai. Dia bentak marah, dia gantian bentak saya. Lalu saya mendengarkan ceritanya. Singkat kata begini, jadi Bapak itu akan dibaptis. Maka sebelum dibaptis saya wawancara. Dan ketika dia mau dibaptis, dia mau bebas. Dia kena vonis 5 tahun. Nah, dia mau dibaptis karena apa? Karena selama 5 tahun istrinya setia. Biasanya kalau suaminya di penjara, kebanyakan istri gugat cerai. Tetapi istrinya ini setia. Setiap minggu mengunjungi dia. Mengunjungi sambil bawa makanan dan bawa duit. Walaupun pas-pasan ya. Tapi selalu bawa makanan dan bawa duit. Bahkan ketika istrinya dapat pekerjaan baru, tetap setia. Pekerjaan yang lebih baik ya. Yang lebih mensejahterakan. Tetap mengunjungi suaminya yang di penjara. Maka suami itu berkata kepada saya, Romo, istri saya begitu setia. Dia itu cantik, pintar, dan gampang bergaul. Bisa aja dia dapat suami baru, Romo. Tapi dia itu orang Katolik, dia setia nungguin saya, dan saya punya keyakinan. Istri saya setia begitu karena dia menyembah Tuhan yang juga setia. Istri saya bisa setia begitu karena dia mengikuti Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan itu setia. Maka istri saya mengikuti kesetiaan istri saya, mengikuti kesetiaan Tuhannya. Romo, tolong baptis saya supaya saya bisa ikut menyembah Tuhan yang setia seperti itu. Luar biasa. Dengan kata lain, sang istri dalam cerita saya tadi memuliakan nama Allah melalui kesetiaannya. Dan nama Allah itu dikenal oleh suaminya, yaitu Allah yang setia. Dan itulah alasan kenapa suaminya minta dibaptis. Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam diri si istri tadi. Dengan membuat tanda salib, si istri membuka diri supaya Allah bekerja melalui dia, supaya nama Allah dimuliakan melalui hidupnya. Dan itu terbukti melalui suaminya yang nggak dibaptis, minta supaya menjadi pengikut Yesus. Yang terakhir sekarang. Nah, ini Paus Fransiskus.
Tapi yang terakhir tidak ada di slide ya. Yang terakhir saya mengatakan begini. Tanda salib tidak hanya berlaku ketika kita di dunia saja. Tanda salib juga akan nampak terutama juga ketika kita sudah meninggal. Dalam tradisi Katolik, meninggal itu berarti terpisahnya badan dari jiwa. Dalam kepercayaan kuno, alam semesta itu dibagi 3. Alam atas, yaitu langit, tempat Allah bertahta, dan kemudian juga tempat makhluk-makhluk rohani itu tinggal, yaitu para malaikat. Ada 7 langit dalam kepercayaan kuno, dan malaikat-malaikat itu tinggalnya di 7 langit itu. Malaikat paling kuat tinggal di langit ke-7, yang kurang kuat di langit di berikutnya di bawahnya. Maka yang paling lemah itu malaikat yang tinggal di langit yang pertama. Itu bagian atas. Bagian tengah itu dunia. Itulah tempat tinggal para ciptaan, makhluk kita semua. Lalu bagian paling bawah itu dunia orang mati. Antara langit dan dunia itu ada udara. Di udara inilah tinggal roh-roh jahat. Nah, menarik bahwa menurut kepercayaan kuno, jiwa orang yang meninggal itu akan beralih dari dunia paling bawah, dunia orang mati, naik ke langit. Tapi masalahnya adalah sebelum sampai ke langit, dia lewat udara dulu. Dan seperti saya katakan tadi, di udara itu ada roh-roh jahat. Roh jahat itu maunya menculik jiwa manusia. Pertanyaannya adalah, kalau saya meninggal, jiwaku selamat nggak ya dari upaya penculikan roh-roh jahat di udara? Karena kan jiwa itu harus lewat udara dulu sebelum sampai ke langit. Nah, untuk mereka yang sudah dibaptis, ada keyakinan pasti selamat. Karena apa? Karena dalam jiwa mereka ada nama Allah. Itu sebabnya mengapa dalam upacara pemakaman, jenazah diberi tanda salib oleh imam. Untuk mengingatkan kita semua yang hadir, jiwa orang itu menjadi milik Allah ketika dia dibaptis. Maka jiwanya pasti dipertahankan oleh Allah. Jiwanya pasti kembali kepada Allah, sang pemiliknya. Itu janji Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapa tidak menghendaki satu pun miliknya hilang. Namanya ada di jiwa orang itu. Dan roh-roh jahat setan sekalipun berani mengganggu. Karena ada nama Allah pencipta dua orang itu. Itu sebabnya dalam upacara pemakaman, jenazah pun diberi tanda salib. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, segenap komunitas kabar baik, dari saya cukup sekian ya. Maka saya sediakan waktu kalau ada yang mau atau mau bertanya.